Saudara, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Buat yang saudara yang ibadah online boleh menyiapkan elemen perjamuan. Dan yang ibadah secara onsite, elemen perjamuan sudah tersedia di kursi masing-masing. Mari kita tadahkan tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita mau buka hati kita. Kita mau arahkan kepada Tuhan yang besar. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. Katakan ini sama-sama. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Yes, God. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? You will meet me here again. Jesus, katakan bersama. As I walk now through the valley, let your love rise above everything. Let the sun shedding the shadow in my weakness. In my weakness, your glory appears. Katakan ini bersama-sama. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again, Jesus? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? You will meet me here again. Counting the moment in the heart, bagi kami. Katakan ini bersama-sama. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. With your faith, come Holy Spirit, drive us away. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not
bless you, God. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita yang besar. Yes God, yes God, yes God. Tuhan ada di tempat ini buat saya dan saudara pagi ini. Saudara, pagi ini lagu ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa di mana tempat kita berdiri saat ini, in this place, adalah tempat yang terbaik yang Tuhan telah dan Tuhan sedang persiapkan dalam hidup kita. Even kita nggak ngerti apa yang rencana Tuhan, tapi kita mau percaya this place, this situation adalah yang terbaik yang Tuhan sedang siapkan bagi hidup kita. Kemudian yang percaya boleh kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau membuka hati kita mau membuka iman kita. Kita perkatakan iman kita di hadapan Tuhan pagi ini. Yes God, Engkau ada di tempat ini bagi setiap kami Tuhan. Ingatkan kami sekali lagi bahwa Engkau sangat mencintai kami. Ingatkan kami sekali lagi Tuhan bahwa apapun yang terjadi Engkau bersama kami. Yes God, yes God. Bersama-sama dengan kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan bersama.
Tuhan pada diri saudara. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Angkat tangan kita sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mohon dengan iman kita sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari angkat kedua tangan kita bersama kepada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Deklarasikan dari setiap hati kita masing-masing. Kau setia dan Kau mulia, Bapakku. Kau setia, bersama Engkau Tuhan yang setia dan mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Serukan dari hati kita, ya Bapa, Kau setia. Yes, Bapa, Kau setia. Kamu boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kamu mau sejam 10, 1 menit ke depan. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat. Pujian hormat bagi Yesus Tuhan dan Raja kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saya ingin mengundang kita semua mengambil elemen perjamuan kudus yang ada di kursi kita masing-masing. Sementara kita memegang elemen perjamuan kudus. Boleh pegang roti di tangan kanan kita masing-masing. Cawan di tangan kiri kita masing-masing. Bapa, kami sungguh berterima kasih. Karya keselamatan yang Kau kerjakan itu begitu ajaib dan dahsyat. Karya salib yang Kau kerjakan, yang Kau lakukan buat kami, itu begitu mulia dan ajaib ya Tuhan. Karya pengampunan dosa yang Kau lakukan buat kami,
itu begitu berharga. Bahkan Engkau yang membuat nama kami boleh tercatat di surga. Itu sangat-sangat ajaib Tuhan. Kalau manusia biasa kami memikirkan siapa kami. Orang yang gak pantas, orang yang gak layak, orang yang mungkin gak berharga. Tapi Engkau mau pantaskan kami, Engkau mau layakkan kami, Engkau anggap kami berharga dan bernilai. Sampai Engkau datang ke dunia memberikan hidupmu, dikorbankan di atas kayu salib buat kami. Tuhan, biar kami gak pernah luput untuk selalu kembali memfokuskan hati dan pikiran kami kembali kepada the one and only Yesus Kristus Tuhan. Biar semua pikiran, perasaan, hati kami boleh terarah lagi dan lagi kepada Yesus Kristus Tuhan, kekasih hati kami. Thank you for everything God. Terima kasih untuk segala-galanya. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang lantang. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan bersama dan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan buat kuasa darah-Mu. Darah-Mu yang suci, yang mulia, yang ditumpahkan untuk setiap kami. Hari ini kalau ada di antara kami yang datang dengan kondisi kami berdosa. Mungkin semangat kami mulai pudar, iman kami mulai goyah, harapan kami mulai sirna. Bahkan kami bergumul dengan sakit penyakit, baik itu secara tubuh, jiwa, ataupun mental kami. Biar kami semua diingatkan dan disadarkan saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus. Di dalam Engkau kami diampuni dan kami diberi pengertian yang baru untuk hidup benar di dalam Tuhan. Lewat persekutuan dan kuasa darah Yesus, kami diberikan kekuatan yang baru, harapan yang pasti, kekuatan iman yang pasti di dalam Tuhan. Dan kami tahu lewat persekutuan dengan kuasa darah Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan buat setiap kehidupan kami. Sadarkan dan ingatkan kami saat kami ambil bagian dalam persekutuan dengan darah Yesus. Tidak ada satu kutuk pun yang dapat menempa kehidupan kami. Karena kuasa darah Yesus lebih dahsyat daripada segala-galanya. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari minum dan terima mujizat kita bersama-sama. Saya mengundang kita semua menadahkan kedua tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Dimanapun kita berdiri, yang di atas, yang di bawah, di depan, di belakang. Tadahkan sama-sama tangan kita. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Bersama-sama. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Bersama-sama. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, ada pembela bagi hidup kita. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Angkat tanganmu. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, Engkau pembela bagi setiap kami.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya ku diangkat dan dijadikan. Ini doa kita bersama-sama yang percaya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat dan luar biasa bagi Tuhan. Mohon kasih 1 menit ke depan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami. Biar di 2025 ini kami boleh melihat tangan Tuhan sendiri yang mengerjakan karya-karya yang indah. Tuhan, kami percaya 2025 kami akan berbuah lebat bagi Tuhan. Bukan karena hebat dan kuat dan gagahnya kami, tapi semua karena hebat dan dahsyatnya Tuhan yang ada di dalam kami. Biar mata kami boleh selalu difokuskan lagi kepada Yesus Tuhan kami. Apapun yang boleh terjadi, yang boleh kami dengar, yang boleh kami lihat di sekitar kami, yang jelek-jelek sekalipun, biar tidak mengganggu fokus kami untuk selalu memandang kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan tuntunlah semua kami ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat kami di awal tahun ini, di 2025 ini, di Vision Sunday ini. Supaya kami boleh menangkap isi hati-Mu. Dan biar benih visi itu berbuah dan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah atas semua kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata amin, amin. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum kita duduk boleh say hi kanan kiri depan belakang kita semua. Kalau sudah silakan duduk kembali, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt, and thank you so much for your enthusiasm. Di Alpha Omega Church, we also believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan komsel kita setiap minggunya. Dan buat Anda yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Dan berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Di tahun 2025 ini ada 2 hal yang sudah siap untuk membekali kita semua. Yang pertama, untuk ayat tahunan sudah ready dan bisa diakses di semua aplikasi MyAOC yang juga bisa lewat link biblefirst.alphaomegachurch.com. Sangat mudah didapat dan juga disimpan dan bisa dibagikan ke siapa saja. Dan berikutnya, Love the Bible 2025 sudah siap untuk menuntun setiap kita membaca Alkitab setiap harinya. Dan bisa diakses di aplikasi MyAOC, dan buat kita yang suka dalam bentuk booklet fisik juga bisa mengambil di setiap lokasi Alpha Omega Church. Mari kita awali 2025 dengan tuntunan utama hidup kita, yaitu firman Tuhan. And calling out for all teens nih, kita akan ada Valentine's Day, salah satu momen yang ditunggu-tunggu nih, Atmosphere Present A Love Rekindled pada tanggal 16 Februari di Atmosphere Room, calling out for all teens di Surabaya. Come and join us, dan jangan lupa juga untuk mengajak kawan-kawan kalian dan saudara kalian, siapapun yang kita kenal, kita bisa ajakin mereka bersama-sama. Dan jangan lupa juga kita akan ada dress code outfit kita semi formal. Dan jangan lupa juga untuk dress code kita yaitu outfit semi formal. Untuk informasi lebih lanjut, kita bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di layar ini, and see you there. Son of Praise akan mengadakan special worship night, dan kali ini di Surabaya.
Kita akan memuji dan juga menyembah Tuhan bersama-sama dengan kawan kita yaitu Andi Amarita. Di tanggal 23 Januari Open Gate pukul 6.30 sore di Main Hall Alpha Omega Church, Darmo Permai. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Kongsi, sudah setahun nih kita nggak ketemu. Minggu depan 26 Januari 2025 akan ada bagi-bagi angpau di Alpha Omega Church. Untuk memeriahkan acara ini, kita akan bersama-sama pakai baju warna merah atau yang berornamen Chinese. Kalau nggak punya, gimana dong? Datang aja bersama teman-teman dan keluarga. Xinnian Kuai Le, see you at Alpha Omega Church. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang semuanya, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama. Welcome buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ini pertama kali di Alpha Omega Church. Gerejanya buat orang yang gak sempurna, di mana kita bisa belajar bersama-sama. Jadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita hari ini dalam Vision Sunday 2025 ini, kita juga diberi kesempatan untuk boleh membawa persembahan kita, perpuluhan kita kepada Tuhan. Dan kalau mungkin Anda baru, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan merasa canggung atau merasa terpaksa. Ketika Anda memberi, sadari dan ketahui bahwa kita memberi karena Tuhan terlebih dulu mengasihi, mencintai, bahkan Dia yang terlebih dulu memberkati setiap kehidupan kita. So hari ini sementara kita mempersiapkan persembahan kita, saya juga ingin mengajak kita untuk melihat sebuah ayat dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21, biar ini juga menolong kita untuk mempersiapkan hati kita sementara kita memberi. Boleh kita baca sama-sama? 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini ngomongin tentang harta dan hati, ya, harta dan hati. Of course, Tuhan nggak pernah anti dengan kita untuk punya harta. Tuhan juga nggak pernah anti dengan kita untuk mungkin memiliki harta yang banyak. Tapi saudara tahu nggak, sadarin kalau kita ditanya ya, kalau misalnya kita ini ditanya, mungkin Tuhan yang nanya sama kita gitu ya. Kira-kira lebih bernilai dan lebih berharga mana, Tuhan atau harta kita gitu. Well, beberapa di antara kita karena mungkin di gereja kita ngomong ya Tuhan lah gitu. Tapi mungkin beberapa di antara kita kalau kita jujur kadang kita mikir Tuhan kan gak kelihatan gitu. Tapi ya gimana lagi ya, hidup ini bayar apa-apa, beli apa-apa semua pakai harta gitu kan. Jadi lebih berharga mana saudara? Tuhan atau harta kita gitu. Saudara, intinya adalah gini, Tuhan Dia tidak pernah segan-segan untuk menolong dan memberkati kita. Dan kalau sampai hari ini kita masih bisa punya keuangan, pekerjaan, kesehatan, kekuatan, termasuk harta kita masing-masing, itu juga anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan kepingin kita hati-hati adalah gini, jangan sampai harta itu jadi tuan dan raja di hati kita. Biarkan Yesus Tuhan itu terus jadi tuan dan raja di dalam hati kita, berapapun harta kita. Nah, oleh sebab itu ngomongin tentang harta dan hati. Sementara kita membawa persembahan kita, perpuluhan kita, datanglah dengan sebuah sikap bahwa Tuhan, saya membawa persembahan saya, perpuluhan saya hari ini. Saya nggak mau harta itu jadi tuan di hati saya. Tapi yang saya mau biar Tuhan itu selamanya, forever and ever, selalu jadi tuan dan raja yang memerintah dalam kehidupan saya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita sekali lagi. Tuhan, terima kasih kalau kami diberi kesempatan hari ini untuk boleh memuji, menyembah, memohon, meminta, bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berterima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk boleh membawa persembahan dan perpuluhan kami ke rumah Tuhan. Kami berterima kasih kalau semua taburan ditaburkan itu dimaksimalkan membangun baik dari anak kecil sampai orang paling dewasa. Di AOC lokal maupun global, Son of Praise dan semua yang ada di sekitar dan yang ada lewat pelayanan kami di semua platform. Kiranya banyak dari begitu banyak orang dijembatani selalu dan lagi
ngalamin perubahan hidup, ngalamin Yesus dan ngalamin perubahan hidup di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami juga percaya Tuhan yang menyediakan benih buat kami untuk ditabur. Itu juga Tuhan yang sama yang menolong dan menjagai kami sepanjang tahun ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menabur dengan sukacita. Dan semua yang siap menabur dengan sukacita, dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Asher please and thank you. Setiap persembahan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi welcome to Alpha Omega Church. Dan hari ini adalah Sunday yang spesial buat kita, di mana Sunday ini menjadi Vision Sunday 2025 buat seluruh leaders dan jemaat Alpha Omega Church. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita masuk tadi kita juga dikasih gelang yang seperti saya pakai ini. Jangan lupa nanti Anda semua yang pakai setelah ibadah atau di tengah-tengah ibadah, Anda boleh foto dengan pasangan, dengan suami, dengan istri, dengan teman-teman komsel, dengan siapapun. Lalu jangan lupa posting di Instastory dan tag Alpha Omega Church. So Anda masuk juga Anda dapat stiker ya. Lalu kita juga dapat booklet seperti ini untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa pembahasan kita di tahun ini 2025 diberi sebuah tema, namanya adalah Connect. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, Connect. Dengan suara yang lebih keras lagi, atas bawah 2, 3, Connect. Dan biar ini mengingatkan kita semua tentang apa yang Tuhan mau lakukan dan Tuhan mau kerjakan dalam setiap kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Vision Sunday itu selalu dilakukan di Alpha Omega Church setiap tahun. Tujuannya untuk apa saudara? Menuntun kita, mengajak kita semua lihat isi hati Tuhan, visi Tuhan buat kita. Dan doanya adalah ketika visi Tuhan, isi hati Tuhan itu disampaikan, maka kita semua tahun ini juga boleh melihat benih visi Tuhan itu juga bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Sehingga 2025 visi ini Connect, biar itu bisa kita hidupi bersama-sama dan kita boleh melihat Tuhan buat hidup kita semua berbuah. Nah, saya ingin mengawali dengan sebuah cerita Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu hari konon ada seorang emak-emak, dia itu baru keluar dari supermarket habis belanja. Sementara dia bawa belanjaannya keluar dari supermarket, oma ini dia kaget, dia lihat kok di mobil saya ada 4 orang laki duduk di dalamnya. Sementara dia kaget, dia drop barang belanjaannya, lalu dia masukkan tangannya ke tas, dia keluarkan handgun yang dia bawa karena hari-hari itu kriminalitas tinggi, perampokan lagi tinggi-tingginya, kejahatan lagi tinggi-tingginya. Dia merasa, aduh kok bisa hari ini saya yang ketimpa. Di waktu dia keluarkan handgunnya, dia datangin 4 orang ini di mobil oma ini. Lalu dia todongkan pistol, dia bilang, aku punya pistol. Kamu jangan macam-macam sama saya bisa tembak kamu. Cepat keluar dari mobilku. Tanpa hitungan menit, 4 pintu mobil semua terbuka, 4 orang laki ini lari semua tunggang langgang gara-gara ditodong pistol sama oma ini. Dia masih shock saudara, oma ini kaget kan. Kok bisa ada orang di mobilnya. Tapi pelan-pelan dia ambil barang belanjaannya, dia masukkan di mobil. Dengan badan masih gemetar, tangan masih gemetar, dia duduk di mobil, dia tungguin. Lihat kaca tengah, lihat kaca belakang gitu. Jangan-jangan nanti 4 orang ini balik lagi. Lihat kaca tengah lagi, lihat kaca spion. Jangan-jangan 4 orang ini balik lagi. Tapi waktu dia sadar 4 orang ini udah gak balik lagi. Dia mulai menenangkan diri. Lalu dia coba untuk masukkan kunci. Waktu dia masukkan kunci mobilnya kok nggak bisa di starter. Dia pikir tangannya masih gemetar gitu saudara. Masukkan kunci lagi, dicoba di starter masih nggak bisa. Terus dia pakai kacamata, dia lihat lebih jelas mobil ini. Oh ternyata mobil ini mirip mobil dia, bukan mobil oma ini. Jadi dia salah marah gitu saudara. Nah pelajarannya adalah gini saudara. Jangan lupa apa yang kita punya. Sederhana sekali, jangan lupa apa yang kita punya. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, jangan lupa apa yang kita punya. Suatu ketika Tuhan Yesus dia mengingatkan kepada kita semua bahwa dia adalah pemilik dan pengelola kehidupan kita. Kadang kita pikir hidup ini sepanjang tahun ini dikelola dan dimiliki oleh kita. Tapi Tuhan dia mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan adalah pemilik dan pengelola kehidupan kita. Lalu dia juga mengingatkan kepada kita, jangan lupa
Apa yang kita punya ketika Tuhan itu jadi pemilik dan pengelola hidup kita. Lalu dia menyampaikan sebuah penjelasan, dan penjelasan ini doa kita sebagai gereja, Anda mulai memvisikan apa yang Yesus visikan. Anda mulai membayangkan dan mulai melihat apa yang Yesus jelaskan. Supaya apa yang Yesus visikan itu terjadi buat kita di 2025 lewat ayat yang akan kita baca ini. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kalau semua sudah membaca, bisa menyimak dari layar, Anda bisa menyimak dari Alkitab saudara. Saya ingin bacakan kepada kita semua dan Anda semua perhatikan dan coba renungkan sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku dan firmanku tidak tinggal di dalam kamu, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, yang pertama adalah fisikan Yesus pokok, kita ranting. Fisikan Yesus pokok, kita ranting. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Fisikan Yesus itu pokok, kita ini ranting. Ini yang Tuhan ingin ajak kita semua untuk memfisikan di 2025 ini. Oleh sebab itu penjelasan Yesus tentang dia pokok, kita ranting itu sangat diulang-ulang, ditekankan berapa kali kalau Anda baca. Di dalam aku, di dalam aku, di dalam aku, di dalam aku, itu terus yang Yesus ucapkan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, coba fisikan 2025 ini dia itu pokok, kita ini ranting. Artinya sepanjang 2025 ini kita itu melekat, menempel kepada Tuhan sebagai sumber. Lalu dia yang akan membuat hidup kita itu berbuah lebat. Saya kepingin ilustrasikan apa yang Yesus sedang jelaskan kepada kita semua ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tuh melihat ya, 2 mikrofon ini diciptakan dengan kemampuan, diciptakan dengan potensi, diciptakan dengan kapasitas. Anda bisa membayangkan mikrofon ditambah dengan equipment dan alat, dia bisa menyuarakan, dia bisa menerjemahkan suara penyanyi, suara pembicara untuk ruangan kapasitas 500, ditambah dengan equipment yang lebih powerful, yang kelihatannya hanya mikrofon ini bisa menerjemahkan suara untuk kapasitas ruangan 5.000 orang, ditambah dengan alat dan kapasitas yang lebih besar lagi, mikrofon ini dia bisa menerjemahkan suara ke 50.000 orang dalam satu ruangan. Bayangkan betapa besar potensi dan kemampuan. Tapi sementara Bapak Ibu Saudara sekalian, satu mikrofon ini adalah mikrofon yang bisa mengeluarkan suara. Saya nyanyi, saya bicara, saya ngomong apapun, dia bisa mengeluarkan. Karena apa? Potensinya dimaksimalkan. Kemampuannya dimaksimalkan. Sementara mikrofon yang satu ini nggak ada suaranya. Mau nyanyi sekenceng apapun, Anda mungkin yang di paling belakang di atas, yang di paling belakang di bawah, Anda mungkin nggak dengar suara saya. Mau dikorbanin kayak gimana pun, mau teriak-teriak kayak gimana pun, Anda tetap tidak akan bisa mendengarkan suara saya dengan maksimal. Nggak mungkin Anda bisa dengar suara saya dengan maksimal. Saudara mau tahu kenapa? Karena ini saudara, mikrofon ini dia missing the power. Nggak ada powernya.
maka dia tidak bisa mengeluarkan dan memaksimalkan potensi dan kemampuannya. Sementara mikrofon ini ada powernya sampai apa saudara? Dia bisa maksimal, dia bisa digunakan, seluruh potensinya bisa dipakai untuk menolong kita semua hari ini mendengarkan apa yang kita dengarkan yang dibahas dalam Vision Sunday 2025. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, Tuhan itu menitipkan kepada kita semua power, kuasa. Apa itu kuasanya? Dia izinkan dan fasilitasi kita untuk bisa nempel dan melekat sama Tuhan. Itu adalah kekuatan dan kuasa dalam hidup kita. Jangan jalani 2025 ini seperti mikrofon yang gak ada powernya. Ada potensinya, ada kemampuannya, tapi gak bisa berbuah, gak bisa ngapa-ngapain. Because there's no power in it. Tapi jadilah seperti mikrofon yang ketika kita jalani 2025 ini, karena kita melekat, karena kita nempel sama Tuhan, maka kita punya kuasa, kita punya power untuk berbuah di setiap area kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati jangan sampai 2025 dijalani tanpa kita melekat dan nempel sama Tuhan. Karena saat kita melekat, nempel sama Tuhan, hati kita itu nempel sama Tuhan. Saudara akan lihat apa yang tadi kita baca Yohanes 15. Tuhan yang akan membuat semua kita, seluruh hidup kita berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saudara, mungkin ada di antara kita yang awal 2025 ini tanpa sengaja kita masih nempel ya, masih lengket sama rasa marah kita mungkin. Kalau kita masih nempel, masih lengket sama rasa marah, saudara, nanti kita akan diperbudak sama amarah. Mungkin tanpa sengaja di 2025 ini kita masih nempel, lengket banget sama khawatir, sama iri. Nanti kalau kita lengket sama iri, sama khawatir, hidup kita bisa dirusak sama kekhawatiran dan iri hati. Mungkin gak sengaja 2025 kita itu dan kita itu masih condong lebih suka lengket sama ini. Pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif. Be very careful, nanti semua pikiran perasaan negatif itu dia bisa permainkan hidup kita jadi makin negatif. Atau ada di antara kita juga 2025 kita bilang gini, yang penting saya nempel sama uang saya aja udah beres tahun ini. Saudara, nempel sama uang pun nanti Anda diperbudak uang, hidup bisa berantakan. Kalau mau nempel, kalau mau melekat, kalau mau lengket, melekatlah sama Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Dia tidak akan pernah permainkan kehidupan kita, tapi justru dia bilang, Bapakku pengusahanya dan dia akan buat setiap kehidupan kita berbuah bagi Tuhan. Makanya Yesus dia visikan, dia ajak kita semua visikan. Yesus itu pokok, kita ini hanya ranting. Yesus itu apa saudara? Pokok, kita hanya ranting. Visikan itu dalam kehidupan kita. Lalu waktu Yesus dia bilang, kalau aku ini pokok, kamu itu ranting. Yang tinggal di dalam aku. Dia yang bilang sendiri, pasti akan berbuah. Nah dari situ Tuhan Yesus dia mulai ngomongin tentang dua tipe ranting, dua macam ranting. Ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Boleh kita ucapkan sama-sama ya, 2, 3. Ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Saudara coba, apa artinya ranting yang tidak berbuah? Ranting yang tidak berbuah itu adalah ranting yang ini saudara, orang yang tidak melekat pada pokoknya. Loh tapi Pastor Elisa, saya tiap minggu ibadah, kan gak jamin Anda melekat sama Tuhan. Yang ibadah tiap minggu aja nanti belum tentu loh sampai surga Tuhan tahu kita. Siapa kamu Tuhan, aku aja gak kenal kamu. Bisa gak saudara? Bisa banget. Loh tapi pastor saya itu tiap hari, tiap minggu saya itu udah nyumbang kemana-mana. Gak jamin kita itu melekat sama Tuhan. Tapi saya ya pastor ya, tiap Senin,
Tiap Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pokoknya udah pindah-pindah komsel, pindah-pindah ibadah. Semua kita ikuti. Gak jamin juga kok Anda melekat sama Tuhan. Saudara mau tahu yang Tuhan cari itu apa? Yang Tuhan cari adalah ranting yang melekat pada pokoknya. Ranting yang nempel pada pokoknya. Supaya apa? Supaya tidak jadi ranting yang kering dan yang tidak berbuah. Maka yang Tuhan cari itu adalah ranting yang mau nempel dan mau melekat hatinya sama Tuhan. Dan ketika kita jadi ranting yang tidak melekat, maka saudara akan ada banyak orang yang kamus kehidupannya itu isinya kekeringan. Kering ide, kering kreativitas, kering kerohanian, kering. Karena apa saudara? Kering, gak bertumbuh karena tidak melekat pada pokoknya. Lalu Tuhan bilang, ya yang kering nanti akan dibuang, dimusnahkan. Tapi dia bilang gini, this is the hope. Gak harus jadi yang kering. Bisa jadi ranting yang berbuah. Yang berbuah itu gini saudara, artinya yang mau nempel dan melekat supaya apa? Kehidupan Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Karakter Kristus itu ada dalam karakter kita. Nah ketika kita nempel dan melekat sama Tuhan, dia yang bilang sendiri kok. Kering gak lagi ada di kamus mulut kita. Makanya kalau ada orang yang bilang kering, langsung cek aja dia ini nempelnya pada apa? Pada uang, pada khawatir, pada ego, pada kesombongan, pada iri hati. Pada apa nempelnya? Kalau nempel sama Tuhan, saudara tahu dia bilang kita akan jadi ranting yang berbuah. Dan hebatnya gini, Tuhan bilang setiap ranting yang berbuah, dia bilang apa? Yohanes 15 akan dibersihkan, diproses, dibentuk lagi, dimurnikan lagi, dibersihkan. Lalu saya tuh mulai ngelihat, iya, ternyata orang yang nempel sama Tuhan, Tuhan sendiri yang turun tangan. Untuk apa? Semua hal yang mengganggu aliran kehidupan Kristus turun dalam hidup kita, dia yang akan bereskan, dia bersihkan, dia singkirkan. Karena dia pengusahanya, pengelolanya. Oleh sebab itu 2025 ini visikan Tuhan itu pokok, kita ini hanya ranting. Connect-lah, melekatlah sama Tuhan. Dia buat setiap kehidupan kita, tiap area hidup kita. Entah mungkin hari ini sedang dalam tantangan, dalam pergumulan. Dia akan buat kita berbuah. Perubahan hidup terjadi, karakter Kristus ada. Yang kita kerjakan, dia lakukan. Dia buat semua kita berbuah bagi nama Tuhan. Kemudian percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, visikan tanggung jawab connect. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, visikan tanggung jawab connect. Saudara, Yohanes 15 itu mengajarkan Tuhan itu dia sudah bilang, Bapakku pengusaha. None of us start the relationship and the connection. Tidak seorang pun dari kita yang memulainya. Tuhan yang memulai, dia yang buka tangannya, dia buka hatinya, dia mau tinggal di dalam kita. Lalu dia bilang, tanggung jawabnya sekarang, tinggal di dalam aku, stay connected, itu adalah tanggung jawab para murid. Oleh sebab itu, visikan tanggung jawab connect ini. Karena dalam Yohanes 15 ayat yang keempat sampai yang kelima, Tuhan Yesus dia mulai melakukan transisi. Yohanes 15 ayat yang keempat, dia bilang gini saudara. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Tinggal di dalam aku di dalam kamu, sama seperti ranting, yaitu singular atau tunggal, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Lalu mulai transisinya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dari sesuatu yang tunggal mulai jadi jamak. Dari sesuatu yang singular, Tuhan mulai ngomongin tentang sesuatu yang plural. Saudara mau tahu artinya gini. Singular yang tunggal itu tugas kita satu antara kita pribadi dengan Tuhan. Koneksinya tiap pribadi kita sama Tuhan itu tanggung jawab masing-masing pribadi. Enggak bisa dompleng, enggak bisa ngikut. Aku titip ya doa gitu, enggak bisa.
Aku titip ya bacain Alkitab hari ini, enggak bisa. Aku titip ya bacain material saat teduh hari ini, enggak bisa juga. Semua connection itu tanggung jawab kita masing-masing as a singular, one person to God. Tapi lalu dia mulai ngerubah dari singular ini, tunggal, dia mulai ngomongin tentang yang jamak. Artinya bukan hanya satu orang bertanggung jawab sama Tuhan, tapi juga dia mulai ngomongin tentang ranting-rantingnya. Di mana kita semua sama-sama bisa apa? Saling mendorong, semua saling menasehati, saling mengingatkan, saling menegur, saling mengasihi satu dengan yang lain untuk apa? Please stay connected kepada pokok anggur. Ayo sama-sama kita semua stay connected kepada pokok anggur. Nah dari situ kita juga akan lihat ternyata Tuhan ajak kita, bukan hanya kita sendiri as a person yang connect sama Tuhan, tapi kita dikasih tanggung jawab connect ini kita bawa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah sehingga tanggung jawab apa yang perlu kita visikan? Tanggung jawab connect apa yang harus kita visikan? Yang pertama, connecting to God. Terhubung sama Tuhan. Itu semua orang harus bertanggung jawab. Dan kalau saya boleh minta tolong kepada kita semua, jangan connecting to your money, to your sin, to your past, kepada apapun yang jelek dan negatif dalam kehidupan kita. Itu semua akan merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Tapi justru waktu kita connect sama Tuhan sebagai sumber, Dia yang akan tolong kita untuk berbuah dalam kehidupan kita. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab connect yang harus kita pegang, yang harus kita visikan adalah connecting to church family. Saudara, connecting kepada keluarga rohani itu merupakan privilege yang Tuhan titipkan. Yes, connecting kepada keluarga rohani, apalagi di gereja seperti ini, Church for Sinners, pasti kita akan ketemu banyak orang yang tidak sempurna, yang tidak sesuai harapan kita. Tapi sadari bahwa Tuhan juga ngomongin dan ngajarin, mau belajar mengasihi, mau mempraktekkan mengasihi, maka ini saudara, seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama, kita belajar. Ketika kita digesek, gimana kita masih bisa punya karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dalam keluarga rohani. Nah oleh sebab itu, ketika Tuhan kasih kita keluarga rohani, sebetulnya itu adalah privilege. Dimana kita perlu selalu connect sama keluarga rohani kita. Karena privilege ini yang membuat kita akhirnya apa saudara? Waktu kita dalam keberhasilan, kita gak lupa diri. Waktu mungkin kita dalam kemenangan, kita gak harus jadi sombong dalam hidup. Waktu kita dalam pergumulan, kita gak harus rendah diri. Tapi justru ada orang yang menyebutkan nama kita dalam doa. Yang membawa nama kita kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan bisa terjadi, bisa diturunkan dalam setiap kehidupan kita. So ambillah privilege ini untuk apa? Bisa connecting to church family. Kepada keluarga rohani. Karena apa? Nobody grows in isolation. Gak ada seorang pun yang bisa bertumbuh dalam isolasi. Tapi waktu kita ini punya satu dengan yang lain, kita semua bisa diingatkan, bisa didorong, bisa dipertajam, selalu diingatkan. Ayo sama-sama makin melekat sama Tuhan, makin nempel sama Tuhan. Supaya bukan hanya satu orang, tapi semua orang juga bisa berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah yang ketiga, tanggung jawab connect yang ketiga yang Tuhan ajak adalah connect kepada the unchurched. Orang yang tidak bergereja, orang yang mungkin jauh dari Tuhan. Saudara, ternyata pokok anggur ini sebagai Tuhan yang mau jadi sumber dalam hidup kita, Dia juga yang utus kita. Dalam Matius 28 yang mengingatkan, pergi jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu. Baptislah mereka dalam namaku. Tujuannya apa saudara? Supaya waktu kita connect sama Tuhan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kita bisa undang orang lain, ayo sama-sama kita connect sama Tuhan. Waktu kita diselamatkan itu bukan hanya untuk pribadi kita sendiri. Tapi juga untuk orang lain bisa kita undang. Ayo sama-sama ngalamin keselamatan dalam Tuhan. Bahkan saudara kalau Anda pikirkan surga itu bukan hanya untuk kita satu orang. Tapi justru surga itu untuk semua kita dan kawan-kawan kita yang memerlukan keselamatan. Nah sehingga doanya AOC adalah waktu kita connect sama Tuhan. Kita connect dengan church family. Kita connect dengan orang gak bergereja. Sebagai satu tubuh Kristus, kita bisa mengurangi populasi neraka, kita bisa menambahkan populasi surga lewat kesaksian hidup kita, lewat cerita hidup kita.
Sehingga kalau kita ketemu sama teman, sama tamu kita, sambutlah mereka, invite sama mereka, ajaklah mereka datang sama Tuhan, datang kepada keluarga rohani, datang ketemu kasih pengampunan, cintanya Tuhan. Bahkan mereka bisa tahu nama mereka juga bisa terdaftar di surga seperti nama kita. Oleh sebab itu fisikan tanggung jawab connect ini dalam setiap kehidupan kita. Dan waktu Tuhan dia menjelaskan ini, saudara, bukan hanya sekali dia menjelaskan, tolong fisikan connect sebagai tanggung jawab kita. Bukan cuma sekali. Berulang-ulang kali dia harus menjelaskan dan mencontohkan, termasuk salah satunya. Waktu Yesus dia mau kasih makan 5.000 orang laki, belum terhitung pria dan wanita. Ini yang minggu lalu kita bahas, saudara, secara sengaja. Tahu nggak? Tuhan Yesus dia mencontohkan. Yesus connect sama Bapa. Murid-murid connect sama Yesus. Dan orang-orang di luar sana connect sama murid-muridnya Yesus. You know what happened, saudara? 5 roti 2 ikan yang kelihatan sederhana. It means nothing untuk ngasih makan 5.000 orang laki-laki. Waktu Yesus naikkan ini, dia menengadah ke langit, dia ucapkan berkat. Dia connect sama Bapa. Lalu dia bagi kepada murid-murid. Murid-murid dikasih tahu gini, dudukkan semua orang dalam kelompok. Kamu yang bagi makanan ini. Setelah 5 roti 2 ikan ini dipersembahkan kepada Bapa, Yesus bagi ke murid-muridnya. Murid-murid bagi ke orang banyak. Tahu saudara, masih sisa berkeranjang-keranjang. Demikian juga yang akan terjadi. Waktu kita connect sama Tuhan, kita mulai berbuah. Pasangan, anak, orang di sekitar kita, teman komsel kita, pekerjaan kita mulai berbuah. Semua orang di sekitar kita juga akan mulai berbuah. Dan kita akan lihat, wow, ternyata bukan karena hebatnya kita, tapi karena ada pengelola yang ilahi. Yang terus kerjakan karya-karya dahsyat, dia akan membuat semua kita berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu pegang 2025 ini, saudara, fisikan dia pokok, kita ini hanya ranting. Lalu fisikan tanggung jawab connect ini. Connecting to God itu tanggung jawab kita. Connecting to church family itu juga tanggung jawab kita. Connecting to the unchurched itu juga tanggung jawab kita. Dan saat kita melakukannya bersama-sama, saudara akan lihat. Connecting to God sebagai dasar itu akan membuat berbagai area kehidupan kita makin berbuah dan makin berbuah dan makin berbuah. Nah, sehingga saya kepingin mengakhiri firman Tuhan hari ini. Saudara, kalau Anda lihat taman ya, orang ngerjain taman, ngerapiin taman. Udah dipotong, lalu udah dikasih obat, udah dikasih pupuk. Kalau nggak dijaga, kalau nggak dirawat, apa hasilnya, saudara? Hitungan minggu aja, rumput liar mulai keluar. Serangga itu bisa mulai muncul. Merusak, meracuni, mematikan tanaman yang ada. Nah demikian juga, waktu kita masuk ke 2025 mungkin seperti tanaman, kita mungkin bukan dalam kondisi terbaik kita. Beberapa di antara kita masuk di 2025 seperti kondisi tanaman. Ada banyak tanaman liar. Apa itu artinya? Pikiran negatif, kata-kata negatif, omongan orang kita pikirin, kata-kata orang lain yang kita pikirin, sikap orang lain yang kita ambil personal dalam hidup kita. Semuanya ini bisa merusak diri kita. Belum lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada serangga-serangga yang mau rusak tanaman hati kita ini. Lalu kita dibuat selalu ngomongin yang jelek, yang pesimis, mana bisa, mana mungkin, gak layak, gak pantas. Tuhan gak sayang, Tuhan gak cinta, dan berbagai macam hal. Mungkin kita masuk di 2025 ini seperti tanaman yang not doing well. Tapi saya cuma ingin ingatkan kepada kita semua. Apapun nanti yang sedang terjadi di 2025, jangan lupa kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Atau mungkin Anda seorang pengusaha lalu Anda merasa gini, saya ini pengusaha hebat. Tetap jangan lupa. Yohanes 15 bilang apa? Bapakkulah pengusahanya. Supaya apa? Kita ini gak merasa sendirian dalam hidup ini. Tapi ada pengelola yang jauh lebih powerful daripada kita yang bisa ngelola kehidupan ini. Ada pengelola, ada pengusaha yang jauh lebih hebat daripada apa yang bisa kita usahakan sehari-hari dalam hidup kita. Dan dia adalah Bapak kita yang baik.
Dia ada untuk tolong kita, untuk mengusahakan kehidupan kita, untuk mengelola seluruh kehidupan kita. Yang dia minta sama kita adalah gini, nempel aja sama aku. Lengket aja sama saya. Nempel aja sama Tuhan. Ini maksud Tuhan. Dia akan kelola, dia akan usahakan yang terbaik yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Maka Yohanes 15 itu bukan kata-kata main-main waktu Tuhan bilang, Bapakkulah pengusahanya. Itu bukan kata-kata main-main, saudara. Dia bukan kayak menenangkan kita aja, maksudnya enggak kayak gitu. Tapi dia cuma mau semua kita sadar, sehebat-hebatnya orang, sehebat-hebatnya manusia. Nanti dengar ya, scrolling di TikTok, di Instagram, lihat di YouTube, berbagai kata-kata negatif tentang ekonomi, tentang resesi dan lain sebagainya. Hati kita bisa loh langsung miring. Bisa hati kita langsung goyang, oleng, bisa. Tapi apapun yang terjadi jangan lupa melekat sama Bapa. Karena dia pengusaha yang lebih dahsyat dari semua pengusaha yang ada. Come on, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Nempel terus sama Bapa. Karena dia pengelola yang lebih hebat daripada semua pengelola yang ada. Dan bukan kebetulan objek lesson yang Yesus pakai waktu itu adalah pokok, anggur, dan ranting. Itu bukan kebetulan. Saudara coba perhatikan gini. Kenapa kok itu bukan kebetulan? Ikan itu gak lahir untuk belajar renang. Ikan lahir untuk langsung renang. Burung gak lahir untuk belajar terbang. Burung lahir langsung terbang kok. Demikian juga nanti ini. Kalau dia pokok, kita ini hanya ranting. Kalau Anda fisikan itu, pegang betul-betul. Dia pokok, kita ini hanya ranting. Izinkan saya bilang gini. Berbuah itu proses natural dalam hidup setiap kita. Coba tangkap itu ya. Ikan kan gak perlu belajar renang untuk bisa renang. Burung gak perlu belajar terbang untuk bisa terbang. Kalau kita ini ranting, dia pokok. Berbuah itu proses natural yang akan terjadi dalam setiap hidup orang percaya. Berbuah karakter Kristus. Berbuah perubahan kehidupan. Berbuah di apa yang kita kerjakan. Berbuah dalam pelayanan kita. Berbuah jiwa, berbuah murid Yesus. Berbuah dalam semua yang kita lakukan. Doa saya adalah itu jadi proses natural buat semua leaders dan jemaat AOC. 2025 semua melekat sama Tuhan. Semua dibuat Tuhan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, cerita terakhir. Tahun 90, real story. Ada orang ngalamin krisis ekonomi sampai kehidupan secara keuangannya hancur berantakan. A man by the name of Danny waktu itu, dia dalam kondisi yang sangat kesusahan, kesulitan dan betul-betul terjepit. And you know kalau orang terjepit, semua ditabrak, semua dihalalkan walaupun itu jelek negatif, ya kan. Tipu sini, tipu sana, tipu sini, tipu sana. Sampai final decision yang dia buat, ini orang udah terjepit banget, kondisi ekonomi udah betul-betul nggak kuat, nggak tahan, nggak bisa hidup. Dia terima sebuah handgun dari keluarga yang udah diturunkan dari keluarga sebelumnya. Dia bawa pistol ini, pergi ke bank, rampok bank, itu sudah langkah terakhirnya dia. Bawa pistol rampok bank, cuma dapat $6.000 dari bank. Nah karena dia ini bukan perampok handal, udah pasti ketangkep, udah pasti terpenjara. Kriminal. Tapi waktu polisi ngeliat tuh, kenapa orang ini ngerampok cuma dapat $6.000 sedangkan pistol di tangan dia ini barang antik. Yang ada di tangan dia ini tahun 19 pistol ini dibuat, diturunkan ke dia. Kok dia gak bisa mikir ya? Apa yang ada di tangan dia, apa yang dia punya. Dan tahu penyadur cerita real story ini menjelaskan. Klasik pistol itu harganya $60.000 lewat. Ngerampok bank cuma dapat 6.000. Saudara, pelajarannya adalah gini, jangan lupa apa yang kita punya. Nanti 2025 waktu kita ngadepin banyak tantangan pergumulan gitu ya, kemenangan, keberhasilan.
Fokus. Jangan lupa sama apa yang kita punya. Kekuatan kita hanya datang dari Tuhan. Nempel melekat sama Tuhan. Dia yang buat hidup kita berbuah. Dan biar waktu kita semua berbuah. Ini doa kita. Seluruh AOC, semua jemaat, semua leaders. Berbuah itu proses natural buat semua orang yang mau melekat sama Tuhan. Nama Yesus dipermuliakan lewat hidup kita. Kemudian kasih tepuk tangan yang dahsyat. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Tadakan tangan kita kepada Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu. Tadakan tangan kita sama-sama kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, kami masuk dalam rencana-Mu. Ini seluruh pikiran, seluruh kehendak, seluruh kehidupan kami. Kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dengan tangan diturunkan, mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Berapa banyak di antara kita siang hari yang mau berkata, Tuhan, saya mau melekat sama Tuhan. Saya sudah coba banyak hal dengan kekuatan, kemampuan saya sendiri. I am nothing without you, Lord. Saya mau melekat sama Tuhan. Saya mau nempel sama Tuhan. Lewat baca Alkitab, lewat momen saat teduh, lewat momen doa saya mau nempel dan melekat sama Tuhan. Dan berapa banyak yang berkata, Tuhan, saya mungkin takut loh ngadepin 2025 ini. Mungkin ada sedikit kekhawatiran. Tapi saya tahu Tuhan yang bisa buat hidup saya berbuah. Karena Tuhan pengusahanya, Tuhan pengelola hidup saya. Please Lord, walk with me. Saya mau tinggal di dalam Tuhan dan berbuah di dalam Tuhan. Kalau itu Anda boleh gak dekapkan tangan kita di dada kita masing-masing. Sementara kita mendekapkan tangan kita di dada kita masing-masing yang online yang ada di ruangan ini. Doakan dengan suara yang keras, ucapkan dengan suara yang keras doa ini. Tirukan doa saya bersama-sama. 2, 3, Tuhan Yesus, saya bawa seluruh hidup saya untuk melekat, untuk menempel, untuk lengket kepada
kepada Tuhan saya, Yesus Tuhan. Buatlah, jadikanlah, bentuklah supaya hidup saya berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biar buah ini bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk jadi dampak, jadi berkat bagi orang di sekitar saya. Tuhan, kuatkan hati saya, kuasai hidup saya, berkaryalah supaya hidup saya boleh jadi anak Tuhan yang nempel, yang berbuah, yang berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya amini, saya percaya dalam nama Yesus. Mohon yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mohon kasih tepuk tangan yang lebih keras lagi bagi Yesus Tuhan. Nyanyikan lagu ini bersama-sama, mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Kami bawa pikiran kami, seluruh kehendak kami, kuasailah ya Tuhan. Kami mau nempel dan melekat sama Engkau. Yes, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bersama-Mu untuk kemuliaan. Teman-teman, angkat tangan tinggi-tinggi. Mengiringmu seumur hidupku, seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami mau serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Ini dedikasi, ini komitmen kami, ini persembahan hidup kami kepada Engkau. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami, yes Lord, berjalan bagi kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, hari ini kami mau tangkap isi hati-Mu dan visi-Mu. Kami visikan Engkau pokok, kami ranting. Engkau sumber yang akan membuat kami berbuah dan berbuah. Dan biar berbuah itu jadi proses yang natural buat kami. Kami mau emban tugas dan tanggung jawab itu. Connecting kepada Tuhan, connecting kepada keluarga rohani, connecting kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Biar kami jadi kepanjangan tangan Tuhan di mana kami berada. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tadakan tangan kita sekali lagi untuk menerima doa berkat. Berkatilah setiap anak-anak-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan, berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkatilah kecerdasan next generation kami. Berkatilah cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan Yesus. Berkatilah pekerjaan dan keuangan kami, bukan hanya untuk berhasil. Bapa, izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah-Nya Tuhan. Tuhan, berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah, untuk menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Berkatilah semua kami yang bawa persembahan khusus, persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan. Kau gak pernah kembalikan sama. Tapi Kau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami tahu
Waktu kami nempel terus sama Tuhan, Engkau pengusaha pengelola hidup kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Berbuah itu proses natural buat kami. 2025 bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Kemarin boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Happy Sunday, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati kita sekalian.